Selamat siang Bu, saya Fede Purba dari kelas 12 PS2 yang menjelaskan tentang materi konflik di Afrika. Pertama itu Perang Sipil di Liberia. Perang Sipil di Liberia merupakan salah satu bentuk dari perang baru di abad ke-21 antara orang Amerika Liberia dengan orang pribumi. Liberia merupakan faktor pendorong terjadinya perang sipil di Liberia. Perang saudara Liberia pertama adalah dua perang saudara di negara Liberia dan Afrika Barat. Hal ini berlangsung dari tahun 1989 hingga 1997. Presiden Samuel Doe mendirikan sebuah rejim pada tahun 1980, namun totalitarianisme dan korupsi menyebabkan ketidakpopuleran dan penarikan dukungan dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an. Front Patriotic National Liberia atau NPFL Taylor yang dipimpin oleh Charles Taylor menginvasi Liberia dari Pantai Gading untuk menggulingkan Doe pada bulan Desember 1989 dan menguasai sebagian besar negara dalam waktu 1 tahun. Doe ditangkap dan dieksekusi oleh Front Patriotic National Independent Liberia atau INPFL, sebuah faksi sempalan dari NPFL yang dipimpin oleh Pangeran Johnson pada bulan September 1990. NPFL dan INPFL saling bertarung untuk menguasai ibu kota Monrovia dan melawan Angkatan Bersenjata Liberia dan Gerakan Bersatu Pembebasan Liberia untuk Demokrasi yang pro-Doe. Negosiasi perdamaian dan keterlibatan asing menyebabkan gencatan senjata pada tahun 1995. Itu konflik Somalia. Perang Saudara Somalia adalah sebuah perang saudara yang sedang berlangsung di Somalia. Perang ini tumbuh dari perlawanan terhadap junta militer yang dipimpin oleh Siad Barre selama tahun 1980-an. Pada tahun 1988 hingga 1990, Angkatan Bersenjata Somalia mulai melibatkan berbagai kelompok pemberontakan bersenjata. Yang termasuk juga Front Demokratik Keselamatan Somalia di Timur Laut, Gerakan Nasional Somalia di Barat Laut, dan Kongres Serikat Somalia di Selatan. Kelompok oposisi bersenjata berbasis klan akhirnya berhasil menggulingkan pemerintahan Barre pada tahun 1991. Berbagai faksi bersenjata mulai bersaing memperebutkan pengaruh dalam kekosongan kekuasaan dan kekacauan yang terjadi terutama di selatan. Yang ketiga itu Eritrea memperoleh kemerdekaan. Perang kemerdekaan Eritrea adalah perang kemerdekaan yang dilancarkan para pejuang kemerdekaan Eritrea melawan pemerintahan Ethiopia berturut-turut dari 1 September 1961 hingga 24 Mei 1991. Eritrea merupakan negara jajahan Italia sejak tahun 1880-an hingga kekalahan Italia oleh Sekutu pada Perang Dunia II pada tahun 1941. Eritrea kemudian sempat menjadi protektorat hingga tahun 1951. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan pertemuan tentang nasib Eritrea, di mana mayoritas delegasi memilih Federasi Eritrea dengan Ethiopia atau resolusi Majelis Umum PBB. Keempat itu genosida di Rwanda. Genosida di Rwanda adalah sebuah pembantaian 8.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi
dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Rwanda sendiri adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah. Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994 ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah helikopter pemberian pemerintah Prancis. Nah, yang kelima itu kejatuhan Mobutu di Zaire. Mobutu Sese Seko Kuku Bendu Jabanga dikenal juga dengan Mobutu atau Joseph Mobutu Sese Seko adalah presiden Zaire atau sekarang Republik Demokratik Kongo. Selama 32 tahun mulai dari tahun 1965 sampai 1997. Ia menjadi paling berkuasa setelah sebuah peristiwa kudeta. Nama aslinya adalah Joseph Désiré Mobutu. Nama ini kemudian ia ubah sendiri. Makna dari nama barunya adalah sangat agung. Itu karena ia menganggap dirinya satria kukuh yang dikaruniai keterampilan, kecerdikan, dan sanggup memenangkan segala macam pertempuran. Mobutu lahir di Lisala, Kongo, Belgia, sebagai bagian dari suku Bandi. Namun namanya jauh sekali dengan perangainya semasa 30 tahun pemerintahannya. Buktinya hanya 4 tahun setelah bergabung dengan pergerakan nasionalis tahun 1956, ia sudah berani mengkudeta pemerintahan nasionalis Patrice Lumumba dan menyatakan diri sebagai kepala staf angkatan bersenjata Kongo. Pada tahun 1965, legend Mobutu lagi-lagi mengkudeta Presiden Kasavubu. Hal ini dilakukan semata-mata karena ia tidak senang ada ketegangan antara Presiden Kasavubu dan Perdana Menteri Moise Skoumbe. Mobutu lalu mendeklarasikan diri sebagai penguasa Kongo hingga 5 tahun ke depan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan Bu. Sekian dan terima kasih Bu.